Selamat kembali. Saya mau mengatakan selamat malam kembali. Tapi kita kembali di program Impact dan kita masih berada pada segmentasi terakhir dan kita masih memiliki 15 menit untuk berbicara dengan Ketua Tim Koordinator Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya Bapak Heksana Trisasongko. Tadi Bapak waktu kita sebelum mulai Bapak mengatakan udahlah kita jangan bicara yang dulu, kita bicara ke depan. Tapi ya Pak, tentunya inilah untuk menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang sedang dilakukan oleh Jiwasraya untuk mencari jalan keluar kesalahan yang telah terjadi sebelumnya. Betul ya Pak? Jadi juga kita menanyakan tadi bahwa investment committee itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Kalau sekarang keadaannya, apa yang dilakukan oleh Jiwasraya untuk mendapatkan return on assets-nya? Apa yang dilakukan? Jadi sebenarnya sejak kita gagal bayar bahkan sebelumnya, sejak akhir tahun 2017, ya itu perusahaan sudah tidak mempunyai kemampuan melakukan new investment. Dan ditandai dengan rasio kecukupan investasi yang terus turun sehingga puncaknya tinggal 27%. Artinya apa? Artinya perusahaan sudah tidak sehat karena sudah tidak mampu melakukan new investment. Tapi Bapak masih mempunyai harapan bahwa ini bisa membaik kalau semua orang bekerja sama. Ya, jadi dengan negatifnya tadi ditutup oleh penambahan modal, kemudian bisnisnya yaitu produk-produk liabilities-nya yang menghasilkan premi itu sehat dalam arti wajar. Artinya wajar adalah mampu ditutup oleh ekspektasi return dari investasi. Maka ini akan menjadi perusahaan yang sangat sehat. Kenapa begitu? Sebenarnya di dalam kantong Jiwasraya yang nanti akan dipindahkan ke IFG Life itu punya very big captive market. Hampir seluruh BUMN itu sudah menjadi nasabah Jiwasraya. Sayangnya baru pension insurance-nya yang digarap. Life insurance-nya belum. Jadi nanti seperti berburu di kebun binatang. Artinya marketing team tinggal masuk ke captive market. Itu sudah modal yang tidak dimiliki oleh asuransi yang lain. Yang kedua, Indonesia punya demografi yang menjanjikan. Itu belum digarap. Karena meskipun umurnya sudah 161 tahun, nasabah retailnya cuma 111.000 orang. Dibandingkan penduduk Indonesia. 2,6 juta polis. 2,6 juta polis. Itu peserta. Itu mayoritas adalah nasabah korporasi. Pemegang polisnya korporasi, pesertanya adalah para pegawai atau para pensiunan. Ya. Sedangkan yang retail benar-benar itu nggak lebih dari 111.000. Kemarin ada yang demo ke BUMN tuh Pak. Ya. Bahwa mereka dari pensiun hanya dapat 20% daripada apa. Ya mereka menderita ya. Ya. Pak, kita kembali sebentar kepada pertanyaan di sini. Ada satu pertanyaan Pak, boleh dilihat di situ. Ail, Om Peter, kenapa Jiwasraya menghindari nasabah dalam penyelesaian masalah? Ini masalah uang nasabah yang gagal bayar. Kenapa Jiwasraya melakukan cara sepihak? Padahal Jiwasraya terikat perjanjian dengan nasabah dalam wujud polis. Ya Bapak sudah terangkan sebetulnya itu. Ya, saya sampaikan kepada para nasabah, memang kita memasuki situasi yang tidak enak. Tapi kita berusaha mencari solusi. Kita selalu berpedoman pada legal aspek, di mana dasar hukum restrukturisasi itu ada. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kami memberikan penawaran. Memang kondisinya sudah technically bankrupt, nggak punya harapan. Sebenarnya kita yang dilakukan oleh tim restrukturisasi termasuk pemerintah itu mencoba memberikan recovery yang lebih baik daripada dilikuidasi. Karena opsinya cuma likuidasi atau ini gitu ya. Mungkin recovery sedikit daripada sama sekali tidak. Betul, recovery. Jadi sedikit, bukan lebih baik mungkin ya. Ya, recovery lebih ya dibandingkan apapun daripada bahasanya. nil. Ya, daripada nil. Tapi gini. Jadi dan itu sifatnya kami tawarkan. Bahkan Pak Peter, sekarang ini sudah lebih dari 90% retail. Tapi kami tetap datang lagi meyakinkan supaya tidak menyesal nantinya. Karena memang sudah tidak ada nilainya di Jiwasraya itu. Ini kalau tidak ada turun dari pemerintah udah nggak ada nilainya. Pertanyaan berikut mungkin bisa dipaparkan. Agus Hulu, pertanyaan, mengapa pemerintah, nah, dalam hal ini Pak Heksana ya Bapak terima aja lah, ya yakin
EFG Life nanti akan mendapatkan kepercayaan dan survive. Setelah memiskinkan begitu banyak nasabah dan keluarganya, apa Pak Hesana tahu begitu banyak pensiunan yang menggantungkan hidup dan keluarga dari dana yang sudah ditempatkan saat mereka masih produktif? Tahu lah ya Pak. Ya. Jawabannya? Pertama, masalah keyakinan di IFG Life. Perlu kami sampaikan. Pertama, bahwa IFG Life nanti akan beroperasi dengan 3 pilar utama. Yang pertama adalah warisan meneruskan dari bisnisnya Jiwasraya. Yang kedua, merambah ke retail, mengembangkan retail yang tadi sangat kecil lagi. Kemudian ada bisnis baru di komitmen dari pemerintah dalam ini BUMN adalah mengenai in-health. Yang berikutnya adalah pengelolaan dana pensiun, DPLK. Jadi kemudian IFG Life itu mendapat komitmen dari pemerintah karena pemerintah sudah naruh dana di permodalannya. Jadi akan bermain di ekosistem setidak-tidaknya di ekosistem BUMN. Ya, dapat komitmen penuh dari pemerintah dari BUMN. Kemudian yang kedua, di dalam pengelolaan belajar dari masalah Jiwasraya, kemudian akan diterapkan secara ketat, tata kelola, konservatif, dan kita akan fokus pada protection. Kita tidak akan pakai sales stock investasi lagi, itu bukan ranahnya asuransi. Kita kembali ke kitanya, asuransi adalah protection. Kalau ada unsur PAID, itu sebenarnya kita tidak akan mendorong masyarakat untuk spekulatif memilih underlying. Karena yang pokok itu membeli protectionnya kalau ke asuransi itu. Ya. Kemudian penerapan manajemen risiko, termasuk pengawasan. Nah, IFG Life itu di dalam holding, di mana dalam holding itu ada expert-expertnya yang memang dedicate, berbeda dengan dulu secara birokrasi, ini secara fungsional, secara profesional mengawasinya. Dan saya kira regulatornya juga belajar, tadi saya katakan sekarang sudah ada wajib, ada fungsi ALM, ada fungsi manajemen risiko. Jadi saya kira tata kelola di industri asuransi akan membaik di masa depan. Dan IFG Life tidak akan mengulangi kesalahan di masa lalu. Memang pahit belajar dari pengalaman sendiri di masa lalu. Agak terlambat ya Pak? Iya. Agak terlambat ya? Iya. Menyesal juga kita kalau melihatnya begitu ya. Iya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Dari Catherine Bernikasi Mamora. Betulan namanya sama dengan istri saya. Penyelamatan Jiwasraya pada akhirnya merugikan peserta dengan beban yang lebih kecil. Tapi gagal paham dengan mengalihkan ke perusahaan asuransi yang baru. Apakah ada yang diuntungkan? Nah, tadi Bapak sebetulnya sudah menjelaskan bahwa ini akan dipindahkan kepada IFG Life agar supaya menjadi satu perusahaan yang lebih baik, yang tidak mau ikut, ya ikut di situ tidak jelas nanti kapan kembalinya karena situ tidak ada modal yang disertakan itu diikut sertakan itu di IFG Life atau di Jiwasraya. Di IFG Life, di Jiwasraya tidak menerima apa-apa. Jadi perusahaan sebetulnya baru ya. Baru. Ya. Oke, jadi Ibu Katerina, jadi ini sesuatu yang tentunya perlu dipahami bahwa ini IFG Life asuransi adalah satu asuransi yang baru, yang mulai dari fresh start. Fresh. Tapi tetap mereka yang sudah kehilangan uang ya dengan nilai hasil restrukturisasi dibawa ke sana. Kalau nanti jadi banyak untung mau bagi nggak Pak? Sampai dengan hari ini skenario yang disetujui, karena ini berhitung ya, itu tadi kan kurang ya. Kita tuh harus pakai reinvest dan cicil. Ya. Maka belum, kita tidak bisa dan tidak bisa kembali karena harus ambil risiko yang lebih tinggi lagi, nanti malah tambah dalam lagi malah ya Pak? Tambah dalam lagi. Baik, pertanyaan berikutnya. Yohanes Samosir, konon ada mau dibuat restrukturisasi polis. Coba dicermati, apakah ini merupakan nasabah? Jika ya, mengapa harus nasabah yang dirugikan? Itu aja Pak pertanyaannya. Ya. Kenapa ya berbagai insurans nyungsep itu sebelum COVID loh? Ya sebetulnya semua pertanyaan ini sudah Bapak jawab tadi. Ya kan? Kenapa mereka yang harus bertanggung jawab atau sebetulnya menanggung risiko? Jadi sebetulnya masyarakat itu harus menanggung risiko kesalahan pemerintah ya? Kesalahan pengelola lah. Tapi kan itu ya pengelola kan perusahaan pemerintah. Yang bertanggung jawab kan pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya kan pemerintah. Atau salah? Ya justru pintu masuk penyelamatan ini hanya satu. Yaitu pemerintah sebagai pemegang saham sesuai undang-undang asuransi. Ya,
Memang betul, tapi sekarang kalau kita lihat Pak ada 54, minusnya 20 dari pemerintah, yang menanggung di luar pemerintah lebih besar, padahal pemerintah 100% pemiliknya. Ya. Ah, ini cuman mindsetnya aja, pemerintah tidak mau melakukan sesuatu untuk Memang tidak ideal Pak Peter. Kebutuhannya tadi sudah saya katakan, kalau memang sampai sehat 120 RBC-nya butuhnya 43 triliun gitu ya. Tapi ya dengan segala kondisinya pemerintah hanya mampu saat ini mampu seperti itu. Baik, ini satu pertanyaan yang mungkin ya rada dari umbu Max ini. Ada nggak yang tahu siapa yang menciptakan program investasi di Jiwasraya itu? Ya udahlah. Saya rasa seperti yang Bapak katakan, kita tidak mau, itulah manajemen yang sebelumnya, ya, yang sebetulnya boleh dikatakan ya bertanggung jawab atau mungkin pengelolaannya harus mempertanggungjawabkannya, tapi kadang-kadang tidak bermaksud untuk mencuri, ya Pak. Tapi memang kesalahan mengambil keputusan investasi itu yang betul ya Pak. Pak Iksana, satu pekerjaan yang sangat berat ini saya lihat. Seberapa berat? Ya, ini Kita ada 3 menit lagi. baik Pak Peter. Jadi pertama berat dari magnitude. Dari magnitude sebesar itu tentu bukan kejadian sesaat. Oleh karena itu memperbaikinya tentu susah. Solusinya juga melibatkan banyak pihak. Dan ini hanya bisa terlaksana karena dukungan banyak stakeholders. Ya, pemerintah saya kira antar lembaga solid mendukung ini. Kemudian regulator juga tidak keberatan dengan rencana yang kita susun. Kalau gitu saya terpaksa bertanya nih Pak, mohon maaf saya interupsi. Jadi kalau Bapak mengatakan bolongnya ada sekitar 34 triliun, kira-kira berapa lama? 10 tahun, 15 tahun itu sampai tertutup? Mungkin tentunya harus ada satu proyeksi. Pak Peter, dengan direstrukturisasi liabilities turun, kemudian ditambah injeksi 20, maka from day one, ketika ditransfer ke IFJ Life, perusahaan itu sudah sehat. Oh ya, tapi yang tinggal di situ kan masih bolong tetap. Nah, di Jiwasrayanya itu sudah bolong, tidak ada portofolio. Oleh karena itu dalam jangka 1 tahun kemungkinan sudah tidak ada portofolio lagi. Betul. Karena tidak eligible lagi sebagai perusahaan asuransi Tapi jiwa. kan orang itu akhirnya yang merugi ditinggalkan kan sebetulnya di Jiwasrayanya. Pertanyaan saya, apakah 54 triliun ini atau 30 triliun ini yang bolong ini ada potensi di masa yang akan datang merupakan bagian daripada keuntungan sebuah Jiwasraya, satu perusahaan yang besar? Mungkin 20 tahun, mungkin 15 tahun. Tergantung masa depan Jiwasraya. Karena Jiwasraya tidak lagi difungsikan sebagai asuransi jiwa. Tapi bisnis asuransi jiwanya sudah berpindah ke IFJ Life. Jiwasraya tinggal menjadi sebuah PT yang tidak lagi eligible memenuhi syarat-syarat sebagai perusahaan mungkin asuransi Bapak jiwa. tidak mau menjawab pertanyaan saya. Saya pertanyaan IFJ Life itu nanti kan ada potensi untung kan? Ya, harus. Dalam berapa lama bisa untung? Diproyeksikan itu perusahaan akan mulai tumbuh dan sustainable di performa keuangan dalam 10 tahun ke depan. 10 tahun. Jadi kemungkinan 10 atau 15 tahun ke depan akan menjadi baik. Anak cucu yang rugi itu bisa kebagian nggak? Seperti tadi mekanismenya tidak ada sampai ke situ. Bisa kan mekanisme itu orang juga yang bikin. Bisa dipikirkan? Sampai saat ini kami menjalankan diskresi. Bapak Jadi kerja di Departemen Luar Negeri kali ya, diplomatin. tidak, karena saya tidak bisa menjanjikan sesuatu. Tentu ya. Ya, saya cuma mencoba untuk memojokkan Bapak kira-kira siapa yang bisa dijawabkan gitu. Saya sudah terbiasa bagaimana misalkan harus realistis. Karena pemegang polis itu sudah lama menderita sebenarnya. Jadi jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Pak Iksana, terima kasih. 1 jam berlalu. Keterangan yang cukup mungkin komprehensif, meskipun saya yakin banyak yang masih belum puas, dan saya yakin masih banyak yang menangis. Silakan kata terakhir. Ya, terima kasih. Ada 30 detik. Ya, apapun kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang polis atas kerjasama, atas pengorbanan, atas keikhlasannya. Restrukturisasi sudah hampir selesai dan berakhir 31 Mei. Apresiasi dan permohonan maaf yang besar kalau selama dinamika restrukturisasi
ada yang tidak nyaman. Saya juga mengucapkan terima kasih pada tim restrukturisasi yang sudah dengan sabar melayani, melakukan restrukturisasi pegawai Jiwasraya, mitra, karena retail itu yang melakukan restrukturisasi para mitra agen kita. Ya. Dan Agen-agen. juga saya kira kita juga harus apresiasi pemerintah meskipun tidak memenuhi semuanya, pemerintah di dalam kondisi seperti ini juga sudah menurunkan PMN kepada IFG untuk penyelesaian masalah ini. Insya Allah negara kita bertambah baik. Amin. Untung negara lebih baik, siapa tahu uang itu bisa nanti Ya. dikembalikan juga Ya. kepada mereka yang berhak. Betul Pak? Ya. Masih. Terima kasih Pak. Bersama dengan Pak Heksana mungkin satu perbincangan yang menurut hemat saya cukup terbuka, cukup lugas. Sesuatu yang disampaikan di sini adalah lebih baik mendapatkan sesuatu daripada tidak mendapatkan sama sekali 1 sen pun. Dan ini tentunya sebagai seorang ketua koordinator tim percepatan restrukturisasi asuransi Jiwasraya Bapak Heksana Tri Sasongko, kita mengucapkan selamat bekerja. Semoga Jiwasraya dapat memenuhi harapan daripada pemegang polis dan siapa tahu di masa yang akan datang ada satu ketentuan bahwa mereka bisa mendapatkan sesuatu kembali, anak, cucunya, ataupun keturunannya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam.